Pemirsa mendengar putranya ikut aksi unjuk rasa, penyanyi Macica Muchtar mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangannya untuk menjemput putranya yang sempat diamankan pasca demo di depan gedung DPR kemarin. Penyanyi Macica Muchtar mendatangi Polda Metro Jaya hari ini untuk menjenguk putranya Muhammad Iqbal Ramadan yang ditangkap usai ikut aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI kemarin. Iqbal Ramadan merupakan putra mantan orang kepercayaan Soeharto. Macica mendengar hidung putranya patah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan orang tua mahasiswa yang masih hilang usai demo kemarin di DPR. Macica Muchtar, selamat malam Ibu Macica. Selamat malam Mas, apa kabar? Baik Ibu, ada Davi di studio. Ibu bisa diceritakan kronologis ketika Anda mengetahui kondisi anak Anda hilang dan tidak ada kabar? Iya, kemarin saya terima telepon dari adik saya menyampaikan kepada saya bahwa kakak jangan kaget ya, Iqbal ditangkap di demo, dia kemarin demo kan. Oh iya, terus saya bilang gimana? Dia bilang iya dia ditangkap, sekarang belum tahu di mana gitu. Tapi alhamdulillah saat sekarang saya sudah berada di Polda Metro mau jemput anak saya sekarang ini. Oke, kemudian kondisi terakhir yang Anda ketahui terhadap Iqbal Ramadan seperti apa? Alhamdulillah sih saya bersyukur banget karena saya masih bisa melihat anak saya dan saya masih bisa ngobrol. Tapi memang hidungnya itu ada memar di hidung, kemudian di kaki, sama dia merasa di dadanya itu kayak kesakitan gitu. Karena dia ditendang pakai sepatu laras, bukan polisi tapi tentara yang menendang dia. Jadi anak saya ditendang hidungnya, mukanya, terus dadanya dan kakinya diinjak-injak sama tentara itu. Saya tanya gimana kamu bisa diperlakukan begitu, ceritanya gimana? Jadi dia itu waktu temannya ditarik oleh tentara itu, anak saya mau nolong temannya itu, mau narik temannya. Jadi waktu narik temannya dia juga ikut ditarik sama tentara itu. Jadi beberapa temannya jadi mau nolong Iqbal juga, jadi ditarik semua gitu masuk ke dalam. Seperti itu. Oke, apalagi yang disampaikan anak Anda, Mbak Cica? Ya, yang pasti sih anak saya merasa dia tetap mau berjuang gitu. Kita ini banyak kecewa, banyak keadaan yang tidak adil di Republik ini. Saya bilang ya udahlah nak, kau masih muda, berjuanglah apa yang menurutmu yang terbaik buat kamu. Karena kau generasi muda, generasi penerus, saya mohon sekali kepada para aparat, jangan semena-mena lah kepada anak-anak muda ini, anak-anak generasi muda. Mereka ini penerus. Mereka bukan anak-anak yang tidak punya otak. Mereka itu anak-anak yang kuliah. Anak saya S1 loh. Sekarang anak saya sudah kuliah untuk S2-nya. Anak saya bukan tidak punya otak. Orang-orang yang punya pendidikan, ya kan, punya masa depan. Jangan diperlakukan seperti itu gitu loh. Kita ini membesarkan anak, bukan gampang menyekolahkan anak sampai berdarah-berdarah, Pak. Anak kami diperlakukan seperti itu, saya tidak terima. Makanya nanti setelah ada hasil visum, saya akan melanjutkan kasus ini. Oke. Saya nggak bisa tinggal diam aja melihat anak saya diperlakukan seperti ini. Baik, Mbak Cica, artinya Anda sudah berniat untuk melakukan visum dan kemudian hasil visumnya nanti akan ditindaklanjuti, begitu? Iya, saya akan menindaklanjuti. Saya nggak mau, saya nggak terima anak saya diperlakukan seperti ini. Bukan Pak, saya besarkan anak saya dengan keringat saya, berdarah-berdarah saya besarkan anak saya. Ada anak pejabat, tidak perlu sekolah, tidak perlu pendidikan, bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, mau jadi gubernur, nggak bisa dong kayak begitu. Orang harus sekolah dulu, pendidikan dulu, proses. Semuanya butuh proses, Pak. Baik. Jangan karena mentang-mentang anak pejabat, anak presiden, semua mau seenak-enaknya mengubah undang-undang, itu dasarnya anak saya nggak terima. Oke, Mbak Cica, kalau dilihat anak Anda ini kan aktivis kampus begitu, kemudian Iya. juga
Pernah jadi tergabung ketua BEM. Ketua BEM, kemudian juga tergabung dalam LBH, kalau saya tidak salah, koreksi Iya, Pak. kalau saya salah. Kemudian aktivitas yang Anda ketahui, anak Anda ini memang seperti ini, setiap harinya aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ini? Iya, anak saya itu, saya bersyukur karena anak saya ini kegiatannya positif. Kalau dia nggak jadi narasumber, dia bedah buku, kemudian dia kumpul sama teman-teman kuliahnya, baik senior maupun juniornya, dia selalu berdiskusi. Kemudian ya hal-hal yang positif lah. Kemudian dia pergi membela orang-orang yang tanahnya digusur. Kemarin alhamdulillah anak saya menangkan 180 kakak yang digusur. Dan anak saya membela mereka, alhamdulillah mereka bisa menempati kembali tanah mereka. Sudah banyak lah yang sudah dilakukan anak saya, prestasinya luar biasa. Makanya saya sedih banget, kenapa anak saya diperlakukan kayak gitu? Dia bukan penjahat kan? Anak saya bukan penjahat, Pak. Anak saya itu membela rakyat kecil. Ya. Membela kita-kita yang kecewa ini dengan rezim ini. Anak saya bukan dengan kata-kata, tapi dia dengan perbuatan. Justru kita harus mendukung anak-anak generasi sekarang. Ya kan, Pak? Oke, Mbak Cica, kemudian Anda sempat bertemu dengan anak Anda, melihat keadaannya. Saya ingin memperjelas, status anak Anda saat ini di Polda itu seperti apa? Kemudian bagaimana informasi dari pihak kepolisian kepada Anda? Apakah seterusnya akan seperti ini atau prosesnya akan berlanjut seperti apa? Tidak, anak saya ini kan dijamin oleh Pak Dasko, anggota Dewan. Ya. Jadi hari ini anak saya sudah bisa dibebaskan dan saya sudah bisa menjemput. Cuma ini masih dalam proses, Pak. Karena ada acara seremonial yang mau dilaksanakan nanti di sini. Karena ada sekitar 20 anak-anak yang ikut demo kemarin dibebaskan hari ini. Kemudian nanti pakai surat yang resmi dari Polda Metro. Oke, artinya malam ini juga rencananya Anda akan pulang dengan Iqbal Ramadan, begitu ya? Iya, tapi saya langsung bawa anak saya ke rumah sakit, Pak. Iya, untuk melakukan visum tadi ya? Iya, Pak. Oke. Saya lakukan visum dulu. Oke, Mbak Cica, kalau informasi yang Anda dapatkan dari anak Anda kemarin ketika kejadian, apa yang dilakukan oleh anak Anda sehingga mendapatkan perlakuan seperti itu dan luka-luka? Anak saya itu ditarik, Pak, sama orang di sana itu tentara katanya yang narik dia. Kemudian anak saya diinjak-injak, hidungnya ditendang, dadanya diinjak, kakinya diinjak sama tentara itu. Dia tidak tahu namanya, Pak. Oke, kemudian setelah ditarik dan diperlakukan seperti itu, apa yang dilakukan kepada anak Anda? Dibawa langsung ke Polda atau seperti apa? Anak saya setengah pingsan dulu, Pak, antara sadar dengan tidak sadar. Kemudian dia sudah lihat dirinya udah dibopong gitu loh, Pak. Jadi udah anak saya udah hidungnya udah berdarah-darah, udah kebayang deh saya, Pak. Ya Allah, ampun. Aduh. Dari mana saya kemudian? Sesak napas, Pak, dengan anak saya dibegitukan. Oke, saya paham, Ibu, bagaimana perasaan Anda ketika melihat anak Anda seperti itu, Bu Cica. Bu Cica, kemudian dari mana Anda mendapatkan informasi bahwa anak Anda ada di Polda Metro Jaya? Saya dapat informasi langsung dari adik saya. Adik saya dapat informasi dari teman-temannya Iqbal, rekan-rekannya Iqbal yang berdemo. Ada yang nelpon ke anak saya untuk ngasih tahu ke saya gitu loh. Oke, kemudian saat ini Mbak Cica, ketika melihat kondisi anak Anda, apa pesan atau mungkin yang dikatakan anak Anda kepada Anda, Mbak Cica? Saya saya sedih banget ya, Pak ya. Anak saya kan saya tidak pernah melihat anak saya sampai bengkak gitu, mukanya bengkok gitu. Saya prihatin banget, kenapa kok anak saya diperlakukan seperti itu? Membabi buta sekali tentara ini menghajar anak saya. Makanya saya mau lihat dulu bagaimana ini hasil visumnya, Pak, baru saya bisa mengambil tindak lanjut untuk kasus ini. Dan anak Anda juga mengetahui bahwa dan setuju untuk menindaklanjuti kasus ini, Bu? Iya, anak saya sempat bilang sama saya,
divisum aja dulu Bunda, kalau nggak ada apa-apa nggak usah, tapi kalau ada apa-apa ya, anak saya kan juga udah pengacara ya Mas, jadi dia tahu kan harus berbuat apa gitu. Baik, Mbak Cica, kalau melihat keseharian anak Anda ini aktif di kegiatan sosial dan lain sebagainya, Anda sebagai orang tua atau sebagai seorang ibu, seperti apa tanggapan Anda atau reaksi Anda mungkin kepada anak Anda ketika sedang membela masyarakat dan juga melakukan kegiatan-kegiatan sosialnya? Kalau untuk hal-hal itu saya sangat mendukung sekali anak saya. Karena kenapa? Anak saya itu dari kecil kan tidak mendapat perlakuan yang adil, Mas. Jadi makanya ketika anak saya memilih untuk menjadi seorang lawyer, memilih kuliah di jalur hukum, kemudian melanjutkan lagi di S2, saya selalu mendukung anak saya karena dia selalu bilang, hidup ini tidak adil Bunda, yang bisa melakukan keadilan itu adalah kita sendiri. Saya akan berbuat, dan kalau saya jadi seorang pengacara, saya akan membela orang-orang kecil yang tidak mampu, yang tidak mendapat perlakuan hukum yang adil. Jadi saya menganggap itu adalah hal yang mulia ya dari anak saya. Jadi saya akan selalu mendukung seperti itu. Oke, Mbak Cica, kalau melihat bagaimana anak Anda diperlakukan kemarin ya pada saat demo, apakah sebelum-sebelumnya pada saat melakukan kegiatan sosial anak Anda mungkin pernah mengalami kejadian serupa, entah itu ada intimidasi, intervensi dan lain sebagainya? Oh iya, udah pernah juga Mas. Saya ada 7 polisi datang waktu kasusnya Ashari Ashar, karena anak saya kan juga satu tim dengan Ashari Ashar. Ketika itu Ashari Ashar ditangkap, datanglah 7 orang polisi ke rumah saya mau menangkap anak saya, tapi anak saya minta mana surat penangkapannya itu. Dia nggak bisa membuktikan, jadi diusir sama Iqbal. Kamu jangan coba-coba masuk ke dalam rumah saya ya, katanya. Terus dia mau geledah kamarnya Iqbal. Iqbal ngamuk, nggak bisa. Kamu keluar dari sini, saya bisa lapor polisi. Akhirnya sudah lapor polisi, akhirnya mereka pergi gitu. Jadi udah beberapa kali lah anak saya itu mendapat intimidasi seperti itu, Mas. Tapi dia orangnya kuat. Dia orangnya sangat kuat dan sangat pemberani. Oke, kemudian kalau sudah beberapa kali mendapatkan tindakan seperti itu, ketika pertama kali Anda melihat anak Anda dan bertemu, bagaimana kondisinya? Apakah memang luka-lukanya sudah dibalut, sudah diberikan perawatan? Tadi seperti apa, Mbak Cica? Jadi anak saya sudah memberitahu ke saya bahwa ketika darah keluar terus dari hidungnya sudah di darah-darah itu kemudian dibersihkan, terus dikasih minum obat, baru itu aja. Tapi selanjutnya nggak ada, Mas, nggak ada tindak lanjut selanjutnya. Makanya saya bisa datang ke sini, saya ingin mempercepat supaya segera saya bawa anak saya ke UGD. Oke. Kemudian Mbak Cica, pada saat melihat kondisi anak Anda tadi, bagaimana? Kok masih bisa berkomunikasi? Apakah masih tertidur atau seperti apa tadi pada saat ketemu? Ya, di dalam ini kan ada banyak aktivis ya. Anak saya juga ada, jadi ketika saya ketemu anak saya langsung peluk, saya cium dia. Ya Allah Tuhan, saya berterima kasih Allah masih memberikan saya, menyelamatkan anak saya dari, saya nggak bayangin kalau terjadi apa-apa dengan anak saya. Saya lihat aja hidungnya seperti itu, saya nangis. Saya tidak tega melihat anak saya diperlakukan seperti itu. Saya bersyukur Allah masih menolong saya, menolong anak saya. Saya masih bisa ketemu, masih bisa bicara sama anak saya. Syukur saya, Mas, terima kasih. Anda juga menangis. Anda juga menangis tadi ya di depan Iqbal Ramadan, Mbak Cica. Ya, enggak. Saya kan seorang ibu, enggak tahan, enggak kuat. Saya kan tahu bagaimana anak saya, perjuangannya dia bagaimana. Dia mau berkorban mau berkorban anak saya itu. Ya Allah. Bagaimana reaksi itu, Mas? Bagaimana reaksi Iqbal melihat Anda menangis tadi, Bu? Ya, dia larang saya nangis. Udah jangan nangis Bunda. Saya laki-laki saya kuat, katanya.
Saya kuat, Bunda. Udah, Bunda jangan nangis. Apa yang Seperti itu, Mas. iya apa yang memang Anda lihat yang paling membuat Anda sedih tadi ketika pertama kali melihat Iqbal Ramadan, Mbak Cica? Anak saya langsung mencium saya, minta maaf. Itu yang bikin saya terharu. Minta doa, Bunda doain saya ya, Bunda doain saya. Iya nak, Bunda gak lepas-lepas doain kamu nak. Pada saat itu Anda sempat memeluk Iqbal, Mbak Cica? Iya, iya Mas, saya perlukan kesan. Saya takut kehilangan anak saya, Mas. Saya nggak mau. Saya nggak mau kehilangan anak saya. Saya perlukan anak saya. Saya tidak mau anak saya terjadi apa-apa. Ya anak saya itu nggak berkorban, ya Allah. Saya nggak mau, Mas. Saya takut kalau ada apa-apa dengan anak saya. Berapa lama tadi Anda bertemu dengan Iqbal dan apa saja yang Anda sampaikan di waktu yang singkat itu selain memeluknya, kemudian mendoakannya, Mbak Cica? Baik. Baik, kami mohon maaf pemirsa, sambungan audio visual kami bersama Mbak Macica Muchtar lampaknya terputus dan tadi dikatakan bahwa Iqbal Ramadan, anak Macica Muchtar memang saat ini masih berada di Polda Metro Jaya dan kami sudah kembali terhubung dengan Ya Mas, sorry Mas. Mbak Macica. Tadi sempat Ya, maaf, terputus, kami mohon maaf. Bagaimana kemudian, tadi pertanyaan saya, waktu yang singkat yang Anda miliki tadi ketika bertemu dengan Iqbal, Anda puas pada saat bertemu saat itu dan apa yang Anda lakukan selain memeluk kemudian mendoakan Iqbal? Saya ajak anak saya ngobrol, Iqbal kamu juga yang kuat ya nak ya. Mudah-mudahan pengorbanan kamu ini bisa menjadi suatu pelajaran buat kamu nak. Menjadi orang baik. Kalau tetap kamu membela orang-orang yang nggak punya nak, tetap kamu harus membela orang-orang yang tertindas. Jangan, kamu harus semangat terus ya nak. Tapi sebagai seorang ibu ya saya tetap aja rasa khawatir Mas, khawatir karena sebagai seorang ibu saya tidak mau anak saya terjadi apa-apa. Sejak kemarin Anda memikirkan dan mencari informasi tentang Iqbal, artinya memang semalaman Anda tidak tertidur mencari di mana keberadaan Iqbal? Iya, saya nggak tidur Mas, sampai sekarang saya belum tidur. Saya udah tenang itu ketika tadi siang dikatakan Iqbal ada di Polda, udah bisa saya jemput sebentar. Saya udah tenang, alhamdulillah. Pokoknya itu sujud syukur saya sudah bertemu anak saya. Kalau rencananya memang malam ini lancar, Mbak Cica. Kalau memang malam ini lancar, Anda bisa pulang bersama dengan Iqbal, kemudian visum di rumah sakit. Apa hal pertama yang ingin Anda sampaikan kepada Iqbal? Ya saya suruh dulu anak saya sholat dulu lah, sholat sujud syukur bisa sampai ke rumah lagi, bisa kumpul lagi. Karena kalau bukan kepada Allah kita bermohon, kepada siapa lagi ya? Cuma Allah yang kita pegang. Jadi itu dulu yang saya kasih ke anak saya. Sujud syukur dulu sama Allah, kau selamat nak, nggak terjadi apa-apa. Walaupun kau masih ada rasa sakit, rasa apa, tapi kau masih bisa ngobrol sama saya, masih bisa kumpul lagi sama keluarga. Gitu. Dengan siapa Anda saat ini berada di Polda, Mbak Cica? Dengan kakak saya yang ngantar saya sama saudara saya. Bagaimana reaksi keluarga mendengar kondisi Iqbal yang luka-luka? Bagaimana reaksi keluarga Anda yang mendengar kondisi Iqbal mengalami luka dan juga saat ini berada di Polda Metro Jaya? Ya semua keluarga khawatir lah Mas, namanya Iqbal kan
anak yang paling baik ya. Sama saudara-saudara juga sangat dekat semua, sama tante-tantenya, sama adiknya, sama sepupu-sepupunya. Jadi ya merasa gimana, semuanya merasa sakit gitu Iqbal seperti ini. Tapi saya tetap bilang dia berjuang, biarkan dia berjuang. Yang penting alhamdulillah Iqbal masih bisa selamat. Saya itu ngebayangin yang kejadian tahun 98 kan Mas, banyak anak-anak orang yang meninggal, yang tidak jelas kemana. Ya, saya berdoa mudah-mudahan anak saya jangan sampai seperti itu gitu loh. Ya. Ya, kita semua berdoa keadaan tidak seperti itu, dan juga kita semua juga berdoa dan bersyukur Mbak Macica Muchtar bahwa Iqbal Ramadan ini bisa bertemu dengan Anda dan dalam waktu dekat bisa pulang bersama Anda. Kita juga doakan Iqbal segera pulih dan kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Macica atas waktunya sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Buat semua teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Cica. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.